PCP di harga cuma 2 jutaan dengan power 1000 ke atas. Oke, tembakan ke-8. Hasilnya seperti ini. Wah, mantap banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Salwa di Pandawa iRiver. Halo sobat bediler, apa kabar kalian? Di video kali ini spesial banget. Ada unit baru, asik. Ini adalah senapan yang lama banget nggak ready. Ini kita baru saja datangkan kemarin, kisaran ada 10 unit, yaitu ada unit PCP Predator Monolight. Ini banyak banget yang nyari dengan unitnya dan spesifikasi dengan chamber yang sudah semi CNC. Dan kira-kira unitnya apa? Di sebelah sini ada unit PCP Predator Monolight dan juga di belakangnya ada untuk unit SROD38 dengan variasi chamber monolight. Dari kedua unit ini terlihat sama, tapi powernya dia jauh berbeda. Kalau kalian pengen tahu seperti apa, tonton videonya sampai habis. Nanti kita akan ulas tuntas. Langsung aja kita ke video hari ini. Check this out. Kita ulas saja ya untuk unitnya. Kita mulai dari belakang dulu. Ini ada dari unit SROD38 Tactical. Ini adalah brand SR yang memang bisa dibilang dia adalah unit dengan chamber monolight yang best seller banget ya. Ini kita sebenarnya ada beberapa tipe, tapi ini tinggal beberapa saja, yaitu ada variasi warna hitam list hijau ya. Ini ada beberapa variasi mulai dari triggernya, lalu juga ada penhammernya, lalu juga ada bagian cincin laras, dan juga ada pada nuansanya pada tabung, dan selain itu ada untuk bagian kokangnya juga tuh. Jadi ada warna-warna tertentu yang kita rubah biar menarik ya, biar tidak terlalu monoton. Selain itu ada juga untuk variasi warna coklat. Untuk warna coklatnya di sebelah sini ini belum kita grafir, tapi nanti kalau hasil grafirnya sama ya di bagian chambernya. Tapi kalau untuk warna-warnanya seperti yang kita sebutkan tadi, ada perbedaan kecilnya. Nah, kali ini kita review singkat aja, karena dia kalau untuk spesifikasi dari unit SROD38 tuh gak perlu diragukan. Apalagi buat kalian yang pecinta unit PCP dengan chamber monolight. Karena kalau bisa dibilang chamber monolight dengan senapan PCP itu powernya lebih stabil dibandingkan dengan variasi yang chamber tumpuk. Nah, kali ini kita akan review singkat aja. Untuk tipe poppernya menggunakan variasi tipe popper L, jadi bukan variasi popper tipe segitiga lagi, atau biasanya ada yang nyebutnya tipe popper cangkul. Nah ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kita nyebutnya tipe L atau popper cangkul sama aja ya. Dia nanti bisa kalian setting juga panjang pendeknya, disesuaikan dengan keinginan kalian seperti itu. Lalu ada penhammer juga. Nah, kalau untuk unitnya ini kan kita menggunakan dari power standar. Nah, apabila kalian mau menggunakan power lebih besar lagi, bisa disetting disesuaikan menggunakan penhammer. Tapi perlu kalian ketahui juga ya, ini edukasi penting juga buat sobat bediler. Kalau kalian menggunakan senap angin dengan power yang besar, tentunya resiko dari unitnya juga lebih besar lagi. Yang pertama itu juga pada angin, biasanya jauh lebih boros karena yang digunakan powernya lebih besar, anginnya juga lebih besar karena ini unitnya adalah unit yang non-regul ya. Lanjut lagi, kita ke bagian depan. Untuk chambernya dia pengerjaannya sudah semi CNC, jadi sudah rapi, bisa dilihat ya. Dia untuk cancel kokang juga bisa di custom, mau dipasang sebelah kanan bisa, sebelah kiri juga bisa banget. Cancel kokangnya variasi set lever seperti ini. Dia tarikannya ringan karena apa? Karena kita menggunakan variasi standarnya atau bawaannya. Jadi powernya masih power normal standar. Kita coba untuk suaranya. Kira-kira kalian pengen tahu seperti apa? Oke, dengar ya. Jadi dia memang benar-benar ringan karena dia powernya masih standar. Kita coba. Tuh,
ya. Jadi dia masih menggunakan variasi yang standar saja ya, karena sesuai dengan peraturannya. Dan unit ini tentunya nanti juga sudah bisa mendapatkan dari unit SROD 38 di harga yang terjangkau banget. PCP sebagus ini di harga cuma 2.790.000. Ini sisa sedikit, kalian bisa lihat cuma tinggal 4 unit. Ini powernya juga cukup besar, apalagi kalian mungkin mau berburu dengan buruan yang besar, dia masih mampu banget sobat bediler. Dan nanti kalian bisa pasangkan teleskop unit ini, dia sudah menggunakan variasi tumpuk. Jadi kalian bisa memilih mau menggunakan reel atas atau reel bawah, sama ukurannya di ukuran 11. Dan nanti setiap pembelian tentunya kalau kalian beli teleskop udah include dengan mountingnya. Nah, untuk telingnya ada 2 rekomendasi, ya ini ada ada 3 rekomendasi, yaitu ada dari Thomson. Nah, ini yang tele mungkin kalau kalian mau gunakan di jarak 30 sampai 40 meter saja bisa menggunakan Thomson di ukuran 39x40 di harga yang terjangkau, di harga cuma 300.000 saja. Dan juga ada telespike. Ini kalau kalian mau menggunakan di jarak di atasnya 40 meter di 312x40 tentunya di harga 700.000 saja. Dan yang terakhir ini yang bisa kalian gunakan untuk long range di jarak 80 meter pun dia masih aman, yaitu dari Markul 416 di harga 1.100.000. Nah, itu tadi untuk teleskopnya. Dan untuk pompanya kita ada rekomendasi, yaitu dari pompa Rainbow 3 stick ini. Kalian gunakan pompa 3 stick pun sudah cukup banget. Ini cuma di harga 900.000 nggak salah ya, 900-600 ribuan lah ya, kurang lebih segitu. Itu di 3 stick, 700.000. Oh ya, cuma 700.000. Ini pompa 3 stick dari Rainbow. Ini nanti kalau kalian berburu pasti sangat dibutuhkan untuk menggunakan yang namanya pompa. Next lagi yang terakhir yaitu dari unit PCP Predator Monolight. Ini untuk unitnya bisa dilihat sebagus ini. Dia di sini sudah bisa kalian lihat, kita ready ada beberapa senapan angin. Ya, ini kalau kalian lihat dari chambernya aja pengerjaannya dia juga sudah rapi. Kita cek kira-kira unitnya seperti apa. Nah, di unit ini ada beberapa perbedaannya. Kalau kalian lihat, ini ada mulai dari chambernya. Nah, chambernya di sini pengerjaannya dia masih dibilang cukup rapi. Dia semi CNC juga. Ada perbedaannya pada detailing pengerjaannya. Jadi untuk pengerjaannya kita buat finishingnya yang berbeda, dan tentunya bisa dilihat dia di sini juga bahannya yang berbeda dibandingkan dengan unit kita yang lain. Untuk variasi kokangnya menggunakan variasi set lever seperti ini. Ya, dia menggunakan variasi set lever yang tentunya kalau untuk senapan PCP dengan variasi set lever itu lebih mudah lagi digunakan. Sudah support penggunaan single shoot magazine, dan di sini reelnya masih menggunakan 2 tingkatan. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Fungsinya 2 tingkatan seperti ini adalah biar kalian lebih mudah kalau memasangkan dengan teleskop ya sobat bediler. Dan untuk cancelnya hanya ada di bagian sebelah kiri. Jadi cancel kokangnya tidak bisa di custom. Jadi nanti kalian tinggal pasangkan aja di sebelah kiri seperti ini. Tentunya unit ini sudah ada safety triggernya. Dia triggernya juga tipe trigger yang match, jadi ringan sekali. Kalau kalian gunakan pastikan sudah sesuai dengan arahnya laras kalian. Kalau tidak atau mungkin kalian masih ragu, bisa dinyalakan untuk safety triggernya biar lebih aman lagi. Lanjut lagi untuk bagian larasnya. Nah, larasnya ini masih sama ya kalau untuk unit PCP-an. Dia di sini panjangnya 60 cm, untuk bahannya dari baja seamless juga. Untuk tabungnya juga Duralium DOD38, dan untuk anginnya dia di sini masih di 4000 PSI. Manonya ada di depan ya. Jadi nanti kalau kalian mau mengisi, manonya ada di depan, dia tekanin di 4000 PSI. Untuk safety-nya masih sama seperti yang dijelaskan tadi, karena unit ini termasuk unit yang irit. Habis ini kita buktikan kira-kira unit ini seirit apa sih. Kita akan tes tembak di belakang dan kita buktikan kira-kira unit PCP Predator Monolight powernya apakah bisa sampai ke 900 ke atas. Langsung aja kita buktikan di lapangan tembak. Check this out. Oke, sebenarnya kali kita akan coba untuk tes dari unit
PCP Predator Moonlight. Ini adalah unit yang bisa kita bilang ini adalah best sellernya ya, ini di kelas PCP Predator. Nah, untuk chamber Moonlight seperti ini kita akan tes kira-kira untuk hasil groupingnya dia seperti apa, karena tentunya yang paling dicari adalah hasil grouping yang rapat ya. Dan mungkin nanti kita cek juga kira-kira untuk daya ledaknya dengan jaraknya kurang lebih ini kita pakai di 25 meter. Dan kali ini di sana sudah kita siapkan ya, jadi nanti kalian bisa lihat dari sebelah sisi kanan ataupun kiri, dan di sini kita pasangkan peredam ya. Kali ini kita menggunakan peredam. Apabila kalian nanti misalkan pembelian tidak menggunakan peredam pun tidak masalah, karena peredam juga opsional biar meredam suaranya juga. Dan kali ini kita menggunakan misnya, kita pakai menggunakan dari Barakuda. Ini dia ada di GR 10,65. Jadi kalau untuk Barakuda dia memang tidak terlalu berat ya, jadi kalau kalian mau gunakan untuk outdoor pun masih cukup mumpuni. Kali kita coba, ini tadi sudah kita isi angin kurang lebih di 2500 ya. Oke, kita coba dulu di tembakan pertama kali ini seperti apa hasilnya. Oke, mantap, kita coba lagi. Ini kalau pakai mimis Barakuda dia nanti kita cek hasilnya seperti apa ya. Jadi kalau untuk unit ini memang ada beberapa tipe mimis. Kita coba lagi. Oke, masih cukup rapat. Tembakan yang ketiga. Oke, wow, masih cukup rapat banget. Tembakan yang keempat. Oke, masuk lagi ke dalam. Titik lagi, kita coba lagi. Tembakan kelima. Oke, masih masuk lagi guys, masih cukup rapat ya, karena dia masuk di titik yang sama. Kita coba lagi tembakan yang keenam, masih sama atau tidak, karena tentunya pengaruh dari isi angin juga ya. Kita coba lagi tembakan keenam. Oke, masih cukup rapat. Oke, kita coba lagi tembakan yang ketujuh. Oke, tembakan ke-8. Oke, masih cukup rapat. Kita cek kira-kira anginnya berapa, kelihatan nggak ya guys? Oke, kita cek dulu kira anginnya dia ada berapa. Masih termasuk irit ya, dia ada di anginnya 2500. Oh, ini apa, cuma 100 saja, masih di 2400. Kelihatan nggak? Mungkin kelihatan ya kalau di sana dia masih di 2400, termasuk irit banget. Nah, kali ini nanti setelah kita coba dari akurasinya, kita akan cek ke sana kira-kira hasilnya seperti apa. Kalau kalian ingin tahu, tonton video sampai habis. Langsung aja kita cek untuk hasil akurasinya. Oke, kita cek langsung aja di sini. Ini untuk hasil dari akurasinya ya. Bisa dibilang ini cukup rapat banget sobat bediler. Kenapa kita nyebutnya seperti itu? Wow, satu titik ya. Bener-bener di satu titik aja. Ini tadi di kurang lebih 8 kali tembakan. Hasilnya seperti ini. Wow, mantap banget. Daya ledaknya juga bisa dilihat. Ini tadi 8 kali tembakan dia sudah sebesar ini. Apalagi ini kita menggunakan mimis dari Barakuda. Kira-kira hasil seperti ini FPS-nya dia ada di berapa di sekali shoot? Powernya dia sebesar apa? Langsung aja kita ke tes FPS-nya. Check this out. Oke, kali ini kita lanjut lagi, kita akan tes untuk FPS-nya kira-kira seperti apa hasilnya. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu untuk anginnya. Jadi ini adalah sisa angin yang kita gunakan tadi setelah tes akurasi, kurang lebih dia ada di 2400 ya. Dan di situ nanti kita akan coba untuk tes FPS-nya masih sama, kita menggunakan mimis dari Barakuda ya. Ini di sini beratnya dia 10,65 grain. Jadi cukup ringan, tidak terlalu berat. Lanjutnya kita di sini pakai efek radar, di sana sudah kita siapkan, dan di sini handphonenya juga sudah kita siapkan. Nanti kira-kira seperti apa hasilnya? Kalau kalian pengen tahu nanti bisa lihat di samping sebelah sini. Sini sudah kita record. Oh, sebelah sini ya. Di sini sudah kita record, kita siapkan dulu. Nanti bisa kalian lihat di sana. Oke, kita coba dulu ya. Dia mau cetak. Oke, kita coba di tembakan yang pertama. Kira-kira hasilnya seperti apa? Oke, tembakan pertama di anginnya ada di 1000. Wah, cukup bagus ya, karena ini sisa angin yang kita gunakan tadi di 2400. Nah, untuk sisa anginnya 2400, tapi untuk FPS-nya dia masih di angka 1000. Masih cukup bagus karena dia sekelas PCP ya. Kita coba lagi tembakan kedua.
Oke, dia ada di 1011. Oh, masih cukup bagus juga. Ya, di tembakan yang kedua. Kita coba lagi tembakan yang ketiga, hasilnya lagi seperti apa. Tentunya nanti mungkin hasilnya akan menurun ya, karena tentunya berpengaruh pada angin yang kita gunakan. Selanjutnya, tembakan ketiga. Oke, dia menurun seperti yang bilang tadi, dia ada di 1002. Wow, ya dia ada penurunannya ya. Jadi seperti yang bilang tadi, jadi setiap kali penggunaan pastinya anginnya akan berkurang dan tentunya power yang diberikan dia juga ikut berkurang. Dan nanti apabila kalian mau tambahkan powernya lebih besar, bisa banget tinggal di setting aja pen hammernya biar powernya sesuai dengan keinginan kalian. Kita coba lagi. Oke, masih cukup bagus lagi, dia ada di 995. Oh, masih cukup bagus loh ya. Dia tadi mungkin anginnya nanti kita cek juga yang terakhir kira-kira dia ada di berapa ya. Oke, dia ada di 990. Wow, ada penurunan ya. Oke, dia ada di 984. Wow, masih bagus karena masih di angka 984. Oke, dia ada di 977. Kita coba lagi di tembakan yang terakhir ya. Jatuh guys. Oke, di tembakan yang terakhir dia ada di 970. Oke, kita cek untuk anginnya kira-kira berapa. Iya. Oke, dia di 2200. Wow, terhitungnya dia tadi berapa kali tembakan? Kita hitung coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Oh ya, sama yang akurasi 16. Di sama groupingnya tadi ya, terhitung 16 kali tembakan dari tadi kita gunakan untuk grouping dan juga untuk FPS-nya, termasuk unit yang irit. Dan tentunya unit ini stoknya tidak banyak. Jadi kalau kalian pengen tahu info detailnya seperti apa, langsung aja kita kembali lagi ke studio. Check this out. Hasilnya aja sebagus ini. Wow, tadi bisa kalian lihat ya, kita sudah coba di lapangan tembak dengan jarak kurang lebih 25 meter. Kita coba hasilnya masih cukup rapat banget, bisa dilihat ini dari tampak belakangnya, ini tampak depannya. Tuh ya, serapat ini kurang lebih tadi ada di berapa? 8 kali tembakan toh ya, 8 kali tembakan kita coba, hasilnya masih dibilang rapat sekali karena di 8 kali tembakan dia di satu titik yang sama sobat bediler ya. Nah, untuk power segitu tentunya kalian sudah bisa dapatkan di harga yang sangat terjangkau, di power 1000 ke atas, di harga cuma 2 jutaan. Untuk unit PCP Predator Monarch kita jual di harga yang terjangkau cuma 2.590.000. Sekelas PCP di harga cuma 2 jutaan dengan power 1000 ke atas. Wah, mantep, kapan lagi kalian bisa dapatkan itu? Dan tentunya dengan unit ini kalian bisa tebus murah berbagai variasi aksesoris, termasuk mimis yang kita gunakan dengan hasil seperti ini. Kita kasih lihat ya, di sebelah sini ada teleskopnya juga ya. Telenya masih yang kita rekomendasikan mulai dari Thomson, Spike, dan juga ada Telemarkul. Dan paling penting kalau berburu menggunakan mimis yang kita rekomendasikan yaitu dari mimis Barakuda yang sudah bisa didapatkan di harga yang juga sangat terjangkau. Harganya cuma 225.000 saja. Itu kalian sudah dapatkan satu kaleng, dan nanti tentunya kalian bisa tambah dengan berbagai aksesoris di harga mulai 300 ribuan saja. Kalau kalian mau info selengkapnya seperti apa tentang spesifikasi jelasnya terkait foto ataupun video, bisa langsung ke CS saja. Ada CS Pandawa yang sudah standby. CS-nya standby mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Silahkan kalian tanya-tanya aja secara bebas dan gali informasi, atau mungkin kalian mau konsultasi juga bisa banget. Dan nanti kalian bisa beli dengan secara COD ataupun transfer lunas. Untuk COD-nya ada 3 ekspedisi, nanti menyesuaikan daerahnya juga. Ada CNT, ada Pos Indonesia, dan juga JNE. Dan untuk transfer ada 2 rekening, BCR dan juga BRI yang sudah bisa kalian tuju. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut lagi terkait senapan angin yang lain, bisa cek di website ataupun akun media sosial kita. Ada yang 3
Instagram, TikTok, dan juga Facebook yang bisa kalian tuju. Dan paling penting pastikan sudah subscribe YouTube ini. Ada di mana? Ada di Pandawa iRival. Pastikan sudah nyalakan lonceng biar tidak tertinggal terkait informasi terbaru yang ada di Pandawa. Saya Salwa pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.